Sebagai pengelola prodi, saya Pak Yanto dan teman-teman dosen menyampaikan propsiat dan selamat mengikuti kegiatan ini, karena ini menjadi pola pembinaan kita untuk menyiapkan calon-calon pengurus, calon-calon pemimpin masa depan. Jadi harapannya kita semua yang hadir mengikuti kegiatan ini harus dengan penuh sukacita, karena ini membantu kita untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan oleh institusi, oleh STKIN melalui Prodi Pendidikan Keagamaan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat demi kita. Jadi ini sudah pada cinta agape ya. Nah, harus dilandasi oleh kasih. Sederhananya, sebagai leader, sebagai pemimpin, untuk memfasilitasi. Ini kita sebagai sarana. Bagaimana perlengkapan sudah ada belum, apa-apa yang ini. Ini tidak perlu diberitahu. Kita semua tahu tupoksi masing-masing dan mau memberi yang terbaik. Namanya service excellent, memberikan pelayanan yang maksimal, yang prima. Saya sebagai seksi acara, saya siapkan susunan acara, konsultasi, latih bagaimana memandu acara. Saya sebagai seksi kerohanian, ini acaranya ini berarti saya harus siapkan rumusan doa yang bagus, bukan hanya untuk menyenangkan pemimpin, tetapi para pembina, dosen, tetapi untuk menunjukkan bagaimana kita serius. Dijanjikan itu harus tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu, apakah itu sukarela maupun terpaksa. Kadang-kadang yang kita janjikan itu dalam pelaksanaannya bisa karena memang kita senang melaksanakannya, tapi juga karena terpaksa juga. Ya, seperti mahasiswa ya, waktu masuk jadi senang ketika lihat namanya dinyatakan lulus ya, senang. Tapi ketika mulai kuliah itu butuh komitmen. Ada yang memang senang, tetapi ada yang harus paksa diri dalam banyak hal. Harus paksa diri. Ya. Nah, kamu ini adalah penentunya. Ya. Mereka akan lihat kamu ya, sebagai model, contoh, tetapi apa yang kamu pikirkan sebagai pengurus kompak, antara lewat itu program-programnya, setiap seksi itu apa yang kamu buat untuk mencapai yang tadi yang 15 tadi itu, yaitu kan komitmen dan segalanya. Jadi strategi atau cara, metode, ya, ada yang apa? Saya coba merangkumnya dalam cara yang lain, yang lebih sederhana. Dan ini nanti tujuannya adalah untuk sekarang semester berapa ini? Paling tinggi. 5. Supaya jangan lebih jauh, saya ingin membantu kita sama-sama semua untuk yang pertama menyadari peran kehadiran kita. Itu yang paling penting. Lalu dalam konteks realitas sosial, berbagai macam kaidah-kaidah aturan yang berlaku, tertulis maupun tidak tertulis. Lalu yang berikut, sadar atau tidak sadar kita juga berkiprah dalam ini. Setiap cara yang kita pakai, strategi yang kita pakai, itu juga mengandung unsur politik. Karena apa? Politik orang saya melihat sebagai sesuatu yang nakal, yang kacau. Padahal tidak demikian. Politik itu adalah salah satu strategi atau cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. Kata saya, di STKIN juga demikian. Di luar sana pun demikian. Kita selalu menemukan hal-hal yang seperti ini. Yang berikut ini, yang kita tahu selama ini omong soal iman, tetapi kita tidak sampai di situ.
banyak hal yang membuat kita akhirnya menggunakan label atau cap agama. Contoh di warung makan dan lain sebagainya, sebelum makan doa. Tentang pengelolaan administrasi. Memang ini nanti banyak dikerjakan oleh yang bagian sekretariat. Banyak hal baru yang tidak kita dapat. Kita dapat di sini mungkin ilmu yang dari dulu ya seperti itu dengan tambah praktiknya. Tetapi banyak hal yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah, justru itu bisa kita pelajari sendiri. Saya baru 1 tahun 9 bulan menjadi imam. Jadi waktu itu ketika diminta, dalam hati saya merasa gugup. Kenapa? Baru ditabiskan, baru bertugas di seminari, tapi diminta untuk mengurus satu hal yang besar. Tapi prinsip hidup saya adalah setiap kesempatan adalah yang saya dapat, setiap kepercayaan yang diberikan kepada saya adalah kesempatan untuk belajar. Selain kesempatan untuk belajar, ya kesempatan juga untuk mengaktualisasi diri, membuktikan diri saya sendiri bahwa saya bisa kerjakan itu. Maka dengan cara itu, dengan prinsip itu, saya pelan-pelan belajar untuk belajar bagaimana mengelola suatu administrasi organisasi. Dan dari pengalaman ini yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Sharing pengalaman saya ini bukan bertujuan untuk mau apa, membesarkan diri, tidak, mau membanggakan diri. Tidak, hanya saya mau sampaikan bahwa dari setiap kesempatan, dari setiap kepercayaan kita bisa belajar. Kita bisa belajar. Dari tidak tahu nol tentang administrasi, akhirnya saya bisa mengelola administrasi keuskupan selama 9 tahun lebih. Maka penting di sini adalah kecepatan untuk mengerti dan menulis. Jadi yang sekretaris atau yang mau belajar di sekretaris, latih ketik 10 jari, jangan 11 jari. Karena kita lebih suka 11 jari ya. Karena ini saja sih. Orang ketik ini, sehingga tidak perlu lihat terus, karena semua ada di atas, sehingga hanya lihat teks. Karena sudah tahu fungsi ini, huruf apa-apa. Ini bagaimana merencanakan sebuah pertemuan, proses administrasinya bagaimana, proses administratifnya bagaimana. Dan yang terakhir tentang pengelolaan arsip itu beberapa hal menyangkut penyimpanan emas. Kita lihat bagian pertama. Pertama itu pentingnya apa? Administrasi dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi.